Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian dari HKBP Lubuk Baja. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik, yang memberikan kami napas kehidupan pada pagi hari yang cerah ini. Dan kami mau Tuhan pada hari ini juga Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan segala aktivitas kami agar semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau Tuhan juga memberkati kami, memberikan kami kekuatan, agar semuanya dapat kami lakukan di dalam damai Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Begini firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah suatu pernyataan yang jelas atau pengungkapan nyata tentang identitas orang Kristen, orang percaya dalam keberadaan sebagai orang-orang pengikut Kristus, anggota persekutuan di dalam Kristus Yesus. Menarik jika kita memulai penjelasan tentang firman Tuhan ayat hari ini dengan kata tanya yang diajukan oleh Paulus yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Pertanyaan tersebut untuk menggugah kita untuk mengerti yang sebenarnya tentang seorang Kristen, tentang identitas. Dan ketika kita mengerti dan tahu yang sejelasnya, maka itulah kunci keberhasilan kita dan kunci kita
untuk bisa memelihara kehidupan kita di hadapan Tuhan. Maka renungan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, bait Allah. Jika kita telah mengerti bahwa kita adalah bait Allah, maka kita harus lebih dahulu menjaga dan menghargai tubuh kita. Jika kita mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, tentu kita harus berusaha untuk menguduskan dan menjaga tubuh kita, menjauhkan segala yang membahayakan atau yang merusak ataupun yang menyakiti. Tentu sekali Bapak Ibu Saudara-saudara menjaga tubuh kita. Untuk melengkapi tubuh kita dengan baik, maka kita harus menjauhkan diri kita dari narkoba, dari mabuk-mabukan, dari judi dan hal-hal yang lain yang merusak fisik dan tubuh kita ini. Yang kedua, jika kita telah mengerti dan memahami bahwa bait Allah yang kudus, tubuh kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka kita harus berusaha menjaga kekudusan. Menjauhkan kehidupan kita dari pencabulan, menjauhkan kehidupan kita dari kenajisan atau hawa nafsu, atau menyerahkan kehidupan ini kepada hal-hal yang jahat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka ketika itu kita bisa mengerti, maka kita bisa dengan kuat menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengerti dan memahami bahwa diri kita ini adalah bait Allah yang kudus, maka kita harus benar-benar memelihara kehidupan kita dan percaya menyerahkan kehidupan ini kepada kehendak Allah itu sendiri. Maka ketika kita melakukan segala pekerjaan dan kegiatan aktivitas kita, kita harus lebih dulu untuk menyejajarkan kehidupan dan akal pikiran kita kepada firman Tuhan, agar Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita, agar Allah melalui Roh Kudus yang menguasai kita sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus menjelaskan dan memberikan pengertian bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus, tentu dari situ kita bisa dapat memahami kita adalah berharga di mata Tuhan. Maka kita harus mengerti bahwa kita dipilih Tuhan menjadi bait Allah, tempat Allah berdiam dan tempat Allah memberkati kita. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaklah kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjaga dan menghargai penghargaan Tuhan. Jika kita berharga di mata Tuhan, supaya kita lebih berharga dan produktif di hadapan Tuhan menjadi orang Kristen yang berkuasa, orang Kristen yang dikuasai oleh Allah, maka disitulah kita mendapat damai sejahtera. Ketika Allah berdiam di dalam kehidupan kita, disitulah kita melihat kenyataan, disitu kita mengatakan bahwa damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Itulah hal yang diinginkan semua manusia, supaya damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan mengalir. Maka biarlah Tuhan berdiam di dalam hidup dan pikiran kita dan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kami pengertian, supaya kami mengerti dan memahami bahwa kami ini adalah pilihan Tuhan.
bahwa tubuh kami ini juga telah Engkau pilih menjadi bait Allah yang kudus. Kuatkan kami Tuhan untuk menjaga, kuatkan kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan dan bersandar kepada kehendak Tuhan, agar kami dapat menjaga kehidupan ini dan melakukan segala kegiatan aktivitas kami sesuai dengan Tuhan, sehingga kami dapat merasakan ketika Allah bersama diam di dalam kehidupan kami, di situ jugalah ada damai sejahtera, dan di situ jugalah mengalir berkat-berkat Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita sudah mendapat vaksin secara lengkap, tetapi kita tidak boleh menanggalkan masker kita, maka setiap saat kita harus patuh memakai masker, menghilangkan kerumunan, dan selalu bersih dengan cuci tangan. Horas, Shalom.